Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Mila Hanza, membahas seputar bisnis online ya. Nah, kali ini saya akan membahas ya untuk para teman-teman yang lagi sedang ingin merintis jualan online-nya ya. Jadi di sini saya akan kasih pola ya, 7 pola cara membangun bisnis online yang menghasilkan, yang bisa berkembang. Nah, apa aja 7 pola itu? Oke, untuk itu jangan lupa di-subscribe dan diklik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu pas video saya di-upload. Jangan lupa juga di like, komen, dan share ya. Baik, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, zaman sekarang ya, ada banyak banget yang orang-orang lebih mending jualan di online. Karena apa? Kelebihan jualan di online ini ialah tidak kenal batasan ruang dan waktu. Berbeda dengan offline. Kalau offline itu ialah transaksi jual beli secara langsung di satu tempat dan waktu yang tertentu juga gitu ya. Jadi banyak banget yang mereka pilih online karena itu sangat simple juga ya. Bisa ya udah kita langsung tekan aja di HP, pesan langsung barangnya dikirim, tidak ribet kalau di online gitu, nggak perlu keluar rumah. Nah, untuk kalian di sini saya akan kasih tahu ya 7 pola membangun bisnis online biar bisnis kalian itu meningkat, berkembang ya. Nah, pola itu ialah sesuatu yang harus kita ikuti. Bisnis itu bukan hanya sekedar jual beli barang aja ya. Bisnis itu ada polanya ya, seperti kita kehidupan ini ada juga pola hidupnya gitu ya. Nah, yang pertama itu ialah pola pertama ini kalian harus fokus di satu niche ya. Niche itu ialah pasar yang spesifik. Niche market itu ialah strategi pemasaran yang fokus pada segmen pasar yang spesifik dan terbatas. Nah, kadang ya para bisnis online yang pemula itu tergiur dengan berbagai macam dia lakukan. Misalnya produknya banyak tapi niche-nya itu tercampur gitu. Boleh kita jualan produknya itu dalam jumlah banyak, tetapi kita harus bisa fokus ke satu niche itu ya. Jadi gimana ya istilahnya itu, kalau bisnis itu bukan berapa banyaknya produk, tetapi bisnis itu siapa pasarnya, siapa targetnya, siapa niche marketnya gitu ya. Berarti bukan hanya sekedar banyak produk, tetapi fokus pada target pasarnya itu siapa. Boleh banyak produk tetapi pada satu niche saja. Niche ini ya yaitu target pasarnya ya. Target pasarnya itu siapa gitu. Contohnya ya, saya kasih contoh. Misalnya niche muslimah. Nah, niche muslimah. Jadi seorang pebisnis, seorang pengusaha pasti berpikir, apa ya kira-kira saya fokuskan ke niche muslimah, seorang wanita muslimah, yaitu kita pasti berjualan, punya ide berjualan baju muslimah. Kayak gamis, kayak dress, kayak aksesoris, kayak hijab, kayak buku muslimah, dan sebagainya. Nah, contoh kedua ialah niche mahasiswa. Nah, misalnya seorang pengusaha atau seorang pebisnis, dia mengharap atau berpikir apa sih yang cocok untuk para mahasiswa, apa yang mereka butuhkan. Nah, contohnya teman-teman bisa melakukan pelatihan untuk mempersiapkan dunia kerja, atau bisa membuka seminar tentang kewirausahaan atau tentang pekerjaan, atau bisa membuat peluang usaha dan sebagainya. Nah, contoh yang ketiga misalnya niche yang suka memelihara hewan seperti kucing, kelinci, dan sebagainya misalnya ya. Jadi teman-teman bisa kayak jualan makanannya, jualan kebutuhannya, jualan aksesoris seperti bajunya, seperti kalungnya yang ada GPS-nya dan sebagainya gitu ya.
Nah, jadi bagaimana sih Kak cara menentukan niche market itu? Yang pertama itu teman-teman harus kenali minat kalian. Minat kalian di bidang apa sih? Misalnya di bidang fashion, misalnya di bidang kuliner, atau misalnya di bidang makeup atau gimana. Jadi teman-teman harus kenali minat dan bakat kalian. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah mengetahui nih minat kalian apa, teman-teman harus ketahui permasalahan apa yang dihadapi oleh para customer atau dari para pelanggan. Jadi teman-teman harus riset target pasar gitu. Nah, setelah teman-teman tahu nih apa permasalahan dari target pasar itu sendiri, teman-teman bisa mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh customer itu. Nah, setelah itu teman-teman harus tahu, harus riset kompetisi. Jadi misalnya produknya udah ada, terus target pasarnya juga udah tepat. Jadi teman-teman harus cari riset kompetisi. Misalnya harus cari kata kunci yang kalian jual gitu. Bagaimana sih cara mencarinya? Jadi teman-teman harus cari kata kunci dari beberapa tools yang ada, seperti dari Google Trends bisa, dari Google Keyword bisa, dari Planner bisa. Nah, teman-teman cari kata kunci yang ada di sana. Misalnya kata kuncinya itu ada kompetitor yang jualan barang yang serupa dengan kita. Kita cari nih fitur-fitur serta kelemahannya di sana. Jika sudah dapat, teman-teman bisa mengembangkan usaha kalian gitu ya. Jadi harus pintar-pintar dan harus riset terlebih dahulu. Intinya fokus di satu niche yang potensial dan jualah produk yang dibutuhkan oleh target pasar itu sendiri. Pola kedua ialah produknya berdampak. Produk yang punya dampak yang bisa dirasakan oleh pembeli produk ialah iklan terbaik. Banyak bisnis yang jualannya itu stuck. Itu karena bukan cara promosinya yang salah, tetapi karena produk yang dijualnya gitu. Jadi kalau produknya itu bagus, produk itu bisa jadi magnet dan bisa memasarkan dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya teman-teman jualan tahu banyak hal tentang penjualan atau tentang bisnis ini, tapi kalau di stuck di mana-mana, nggak ada yang terjual, itu masalahnya di produknya gitu. Jadi teman-teman harus tahu produk kalian, harus kenali produk kalian. Yang penting produk yang dibutuhkan oleh customer gitu ya. Pola ketiga ialah mampu mendatangkan traffic. Traffic itu ialah calon pembeli yang datang di bisnis kita, bisnis online kita gitu ya. Contohnya teman-teman promosikan produk di website ya. Jadi yang melihat itu ya kunjungan website itu sendiri. Nah, misalnya kalau teman-teman jualannya di sosmed, di sosial media. Jadi yang melihat itu ya followers kita gitu. Misalnya teman-teman jualan di WhatsApp ya, yang melihatnya ya yang kontak yang kita simpan, yang pertemanan yang ada di WhatsApp itu sendiri gitu. Jadi teman-teman harus bisa mampu mendatangkan traffic gitu ya. Jadi mencari calon pembeli yang tepat gitu. Jadi kalau trafficnya keliru, itu pasti produk kita nggak bakalan ada yang mau beli. Contohnya misalnya teman-teman menawarkan misalnya apa ya, menawarkan produk untuk badan langsing, tapi teman-teman menawarkan ke orang kurus, mana mau gitu ya. Misalnya satu lagi teman-teman menawarkan produk untuk meninggi badan, tapi teman-teman menawarkan orang yang sudah tinggi gitu. Jadi salah ya. Misalnya teman-teman juga menawarkan misalnya gamis orang yang cocok untuk tinggi panjang gamisnya itu misalnya untuk orang yang tinggi badan 160 cm, tapi teman-teman menawarkan orang yang tingginya hanya 150 cm, itu kan tidak
tidak balance, tidak cocok gitu ya. Jadi teman-teman harus mampu mendatangkan traffic yang benar-benar setara apa yang mereka butuhkan dan produk yang kalian jual. Yang keempat ialah buatlah pembeli itu yang beli terus ke kita gitu. Jadi untuk satu customer ya yang beli terus, ya repeat order terus ke kita, itu adalah kunci membangun bisnis supaya bisnis kita tuh tetap berjalan, tetap stabil gitu. Jadi teman-teman harus menjaga customer kita, selalu follow up customer kita gitu kan. Jadi supaya mereka tuh merasa gimana ya, nyaman dan pelayanannya itu baik gitu ya. Jadi teman-teman harus sering follow up dan memberikan broadcast, misalnya kalau ada diskon, ada barang baru, ada giveaway atau gimana, teman-teman harus saling kasih tahu kepada pelanggan. Pola kelima ialah punya berbagai sumber pendapatan. Kalau kalian menjual hanya mengandalkan satu media saja, itu teman-teman cuma mendapatkan satu pemasukan aja, satu pendapatan saja. Contohnya nih teman-teman hanya mengandalkan cuma jualan di rumah saja, hanya ingin menunggu bola, bukan menjemput bola tapi menunggu bola. Istilah itu menunggu pembeli aja datang, siapa yang mau beli udah kita tunggu aja tanpa menjemput bola itu ya, tanpa menjemput customer itu, tanpa menjemput pembeli itu gitu. Jadi itu jangan ya. Jadi teman-teman harus berbagai macam, banyak medianya, harus banyak jumlah medianya, yaitu harus memperbanyak produknya, memperbanyak medianya, memperbanyak promosinya. Misalnya promosinya itu teman-teman bisa promosi di berbagai sosial media kan banyak tuh, bisa di Shopee, di Tokopedia, di TikTok dengan cara membuat video yang bagus, mempromosikan dengan video yang menarik. Di Instagram juga ada. Jadi kalian harus harus mengikuti itu ya, harus tahu caranya. Pola yang keenam ialah bangun tim. Tidak ada usaha bisnis yang sukses, yang besar kalau tidak ada tim di baliknya ya. Sesuatu itu kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri ya. Kita ini bukan pahlawan, bukan Superman yang bisa melakukan segala sesuatu itu dengan sendiri. Pasti punya tim yang bisa membantu usaha kita, bisnis kita bisa berkembang lebih baik ya. Jadi jika produk teman-teman, usaha teman-teman ya yang sudah teman-teman jalani dan melihat lumayan berkembang, banyak yang peminatnya, banyak customernya, bahkan ada juga yang jadi pelanggan yang membeli berkali-kali. Jadi teman-teman pasti mencari tim yang bisa membantu bisnis kalian lebih berkembang lagi ya. Jadi yang pola keenam, bangun tim ya. Jadi itu sangat penting sekali biar usaha kita bisa stabil, makin berkembang, meningkat, dan mana tahu 5 tahun ke depan kita bisa membuka cabang. Itu alhamdulillah sekali. Akhir, pola ketujuh, persisten. Persisten menyelesaikan sesuatu yang telah kita lakukan ya. Jadi misalnya nih kita sudah melakukan sudah menyelesaikan apa yang dari dulu kita inginkan ya. Misalnya kita buka usaha nih dalam bidang fashion, jadi kan pasti kalau kita buka usaha itu pasti ada naik turunnya, ada keberhasilan, ada kegagalannya, ada hal-hal yang kita lalui gitu ya, tidak berjalan mulus begitu saja. Pasti ada beberapa hal atau faktor yang bisa membuat kita kayak capek, ingin berhenti. Itu jangan ya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, selesaikanlah dengan baik. Pokoknya fokus dalam satu bidang, selesaikan ya. Jadi
menyelesaikan sesuatu itu bukan karena kamu capek atau bukan karena kamu menyerah aja ya. Jadi kamu harus melakukan sesuatu itu, ya udah kalau berhenti itu memang udah selesai gitu. Jadi misalnya kalian buka usaha, terus usahanya udah berjalan sebulan, 2 bulan, tapi belum ada berkembang, ya, belum banyak yang beli, belum tahu produk kita. Jadi teman-teman jangan berhenti, ya harus usaha, harus selesaikan itu dulu, harus cari tahu apa sih masalahnya, apa sih permasalahan di produk saya, apa sih mereka nggak mau gitu, apa sih permasalahannya. Jadi teman-teman harus cari solusinya ya. Ingat, sukses itu ada polanya, gagal itu ada polanya ya. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui pola itu sendiri. Jadi jangan menyerah, selesaikanlah pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Oke, nah itulah cukup sekian cara 7 membangun pola bisnis agar bisnis kita bisa berkembang ya, bisa penghasilan itu bisa stabil gitu. Nah, itulah 7 polanya. Semoga sampai di sini teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Untuk itu cukup sekian videonya tentang bisnis online, tipsnya yang saya berikan. Jadi jangan lupa di subscribe dan diklik lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu pas video saya di upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.